pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Mari teman-teman sebelum kita mulai belajar dan kita beranut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dulu. Berdoa kita. Terima kasih kelas 9B telah satu kali ya sedang semuanya untuk memimpin berdoa. Kemudian seperti biasa karena ini jam pertama nanti kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Tapi sebelumnya ini kita dulu bagaimana tukannya? Baik ya. Baik ya, semua ini hanya ada beberapa orang. Ini shift 1 ya? Ya, shift 1. Nanti sebelum guru absen, mari kita satu orang coba siapa yang mau menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila? Ayo satu orang berdiri, semuanya berdiri. Satu orang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu. Oh, siapa? Suhaila mungkin. Silahkan. Materi berikutnya kemarin minggu lalu pertemuan kita membahas tentang cerpen. Jadi kemarin kita sudah menyimpulkan cerpen, kita sudah mengidentifikasi pengertian cerpen. Jadi di sini Bu mau bertanya, ya kita hanya mengulang. Kira-kira ada yang masih mau ingat cara bagaimana cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya, cerita pendek sudah pasti ya, cerpen cerita pendek. Kemudian ada unsurnya? Ada. Unsurnya ada berapa? 2. Silakan sebutkan. Intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau untuk pembelajaran kali ini, meskipun masih berkelanjutan, tetapi kita tidak membahas lagi yang menentukan. Kita tidak membahas lagi yang mengidentifikasi. Kita ke yang berikutnya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Tapi di sini Bu Guru menyampaikan tujuannya untuk apa kita menelaah struktur dan aspek. Tujuan pembelajaran kali ini itu apa? Jadi kita harus tahu sebelum belajar memang harus mengetahui tujuannya agar pembelajaran kita ke arah. Gitu ya. Tujuan kita belajar kali ini adalah kita mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Namun yang sekarang itu fokusnya ke menelaah struktur teks cerpen. Menelaah struktur teks cerpen. Sebelum nanti guru tayangkan, ya sebelum guru tayangkan melalui PowerPoint, guru bagikan dulu medianya, ya.
kalian pegang media, boleh langsung menyimak di PowerPoint mengenai teks cerpen. Ya. Sudah semua? Sudah semua mendapat medianya? Ya, kemudian nanti silakan itu dibaca dulu. Ya, dipegang dulu, dilihat sebelum nanti guru jelaskan materi tentang pembelajaran ini, yaitu tentang menelaah struktur teks cerpen. Sudah semuanya sudah dapat? Sudah. Di situ ada contoh teks cerpen. Kemudian di sini sebetulnya ini hanya mengulang, silakan sambil disimak dulu ya. Disimak mengenai teks cerpen sebelum kita mempelajari lebih lanjut menelaah. Kira-kira kalau menelaah itu apa? Ada yang mungkin menelaah struktur itu yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Memperinci. Iya, memperinci. Ada yang menjawab memperinci, betul ya. Ada lagi? Silakan. Ya, memilah, milah. Terus satu lagi, menelaah sebuah struktur. Kita mencari bagian-bagiannya di situ. Jadi setiap hal pasti ada bagian-bagiannya. Ini ya teks cerpen ini menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Kemudian di sini IPKI dikatakan yaitu menelaah struktur cerita pendek yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena kita berdasarkan cerpen yang sudah dibagikan ke kalian, kemudian nanti ada yang ditayangkan juga, tetapi semuanya itu terbaca. Kemudian di sini dari beberapa orang di sini mungkin ada yang masih melihat unsur-unsurnya apa sih? Cerita tadi unsur intrinsik, ekstrinsik sudah ada yang jawab ya. Kemudian di sini kira-kira kita itu menyajikan cerita, mempelajari cerita tujuannya untuk apa? Menuangkan gagasan. Oh, menuangkan gagasan. Ada yang punya jawaban lain? Menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Ya, menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Bisa. Mungkin masih ada di sini. Mengapa cerpen itu penting? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Cerpen. Oh iya, Safira. Cerpen merupakan cerita narasi yang isinya berisi pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Oh, karena berisi pelajaran tentang kehidupan. Jadi menurut Safira ya, menurut Safira itu sangat penting. Atau itu pentingnya cerpen itu biasanya cerita pendek berisi tentang kehidupan. Di situ ada pesan-pesan ya. Bagus sekali ya Safira. Kemudian yang berikutnya itu kalian di sini sudah membaca cerpennya, sudah melihat ya dari pembelajaran berikutnya, sudah tahu, masih mengingat, sudah pernah mengidentifikasi, pernah menyimpulkan. Yang kedua kalian membaca, guru sudah kasih medianya di situ. Yang berikut tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Jadi kita dalam belajar kali ini diharapkan mampu menelaah ya di situ. Mampu menelaah struktur cerita pendek yang dibaca ya dengan benar dan terstruktur. Kemudian yang berikutnya silakan kalian lihat di situ media yang sudah guru kasih, dilihat saja dulu. Kemudian setelah dilihat di situ judulnya apa? Mengajarkan tentang bersikap rendah hati. Mengajarkan tentang bersikap rendah hati. Di situ pasti ada pesan yang dapat diambil. Kemudian silahkan guru yang kedua adalah guru akan membagikan ya. Ini yang tadi media sudah. Yang kedua adalah yang namanya kartu telaah. Guru bagikan dulu satu persatu. Kartu telaah yang nantinya akan digunakan
terkait dengan media atau teks cerpen yang sudah kalian miliki, kalian terima. Ya. Kartu telaah ya, kartu telaah 1. Di sini ada berapa pertanyaan di situ? 3. Sebelum kita membacakan, sebelum kita nanti menjawab ini, ada sedikit materi tentang cerpennya. Kemudian yang pertama itu analisislah struktur teks cerpen yang berjudul mengajarkan tentang sikap rendah hati yang sudah dibaca nanti. Yang kedua, terangkanlah masing-masing strukturnya dengan disertai contoh pada setiap paragraf. Yang ketiga, sebutkan tokoh pesan yang terdapat dalam bagian koda. Silakan diletakkan, silakan di antara media dan kartu telaah. Setelah kita tadi tujuan pembelajaran di sini, ya, ini struktur cerpen. Silakan dilihat di layar ya, di media portonya. Silakan dilihat struktur cerpen. Yang pertama abstrak. Di sini abstrak adalah gambaran awal, ya, gambaran awal mengenai cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah orientasi, tahap pengenalan yang berkaitan dengan munculnya tokoh dan latar, bagian berkaitan dengan peristiwa. Jadi dalam orientasi, pertama cerpen itu adalah abstrak. Abstrak ketika masalah yang akan diangkat, di situ cerpen isinya apa, mulai dengan duluan saja, mengawali sebuah cerita. Yang kedua orientasi ketika pengenalan sudah mulai muncul. Ya, bisa orientasi itu di situ tokohnya siapa, tempatnya di mana, itu sudah mulai dimunculkan di dalam cerita. Kemudian yang berikutnya komplikasi ketika berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jadi di situ komplikasi ketika ada sebuah sebab yang mengakibatkan sesuatu sudah mulai bermunculan di situ. Sudah mulai, misalnya masalahnya sudah mulai muncul, itu sudah di tahapan komplikasi. Kemudian evolusi di sini berhubungan dengan pengarahan permasalahan, ya, yang akan semakin memanas. Ketika terjadi konflik dimanapun, konflik ya, komplikasi, sudah ada konflik kecil muncul, lama-lama konflik akan memanas. Disitulah yang namanya bagian evolusi. Kemudian ketika setelah memuncak, biasanya itu ada bagian resolusi konflik, benar-benar menemukan titik penyelesaian. Jadi namanya biasanya itu ada permasalahan, ya atau tidak? Kalian menghadapi sebuah permasalahan. Pertama dari awal yang kecil, lama-lama konflik sudah memanas ya. Setelah memanas, apakah akan dibiarkan? Tidak. Jadi pasti akan diselesaikan. Di situ masuk ke tahap resolusi di situ. Kemudian sampai pada titik penyelesaian. Kemudian di situ yang terakhir adalah koda. Koda apa? Berhubungan dengan hikmah. Ya, berhubungan dengan hikmah, pesan yang dapat diambil. Ini contoh teks cerpen yang sudah kalian punya ya di depan ya, sama. Ini mengajarkan tentang bersikap rendah hati. Untuk apa cerpen ini ditampilkan atau diberikan kepada kalian? Kira-kira apa? Mengajarkan kita bahwa menjadi orang yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, itu hikmahnya betul ya. Cuma ditampilkan dengan ini berarti untuk kita telah ya. Setelah kita membelah, silahkan mungkin mengenai struktur ada yang ditanyakan bagian beberapa. Ada yang mungkin perlu dijelaskan lebih terperinci. Silahkan ditanya. Mengenai cerpen, sebelum kita menelaah cerita pendek yang berjudul mengajarkan tentang sikap rendah hati. Di situ ada berapa paragraf? Ada 4 ya. Kemudian masing-masing, apabila tidak ada pertanyaan, masing-masing yang sudah memberikan kartu telaah ada media. Ya, media tentunya media teks cerpen seperti yang ditayangkan juga sama ya. Kemudian silakan dilihat beberapa pertanyaan. Silakan satu orang bertanya nomor satu. Nomor satu, pertanyaannya. Suhaila, silakan Suhaila.
Ya, ada 3 pertanyaan di kartu telaah ya, masing-masing individu ya ini ya. Setiap individu sudah punya. Sudah ya? Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab. Untuk kalian menjawab nomor 1, 2 dan 3. 10 menit cukup? 15 menit? Ya, masing-masing soal itu ada 3 tambah 3, jadi masing-masing soal adalah 15 menit. Mau 5 menit, ya silahkan. Soal nomor 1 5 menit, nomor 2 5 menit, nomor 3 5 menit. Bisa ya? Silahkan dikerjakan secara individu dulu sebelum nantinya kita akan berkelompok. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Ini masih belum berkelompok, masih kita harus kerja secara berpikir think, yaitu secara individu terlebih dahulu. Dibaca soal, kemudian silahkan dipecahkan permasalahan yang ada, dijawab sesuai. Silakan kalian pahami ya, pahami pertanyaan, kemudian kaitkan dengan medianya. Karena nantinya kalian akan berkolaborasi dengan temannya. Jadi sekarang kerjakan secara individu, kemudian nantinya akan kolaborasikan. Oke, sudah selesai? Nomor 1 sudah? Kenapa ini seperti singkat? Udah semua sudah sarapan? Sudah. Itu teknologinya. Masih sepi ya guys.
Sudah harus nomor berapa? Nomor 2. Nanti kalau menit ketiga ke 15 berarti sudah nomor berapa? Nomor 3. Iya. Sudah, silakan dilihat lembar kartu telaahnya dan medianya. Silakan disatukan dulu. Coba semua angkat di atas. Sudah semua? Sudah ya. Berarti untuk yang kedua kita sudah mulai berpikir, kita sudah mulai menemukan sebuah masalah ya. Termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi pada awal pembelajaran. Yang kedua, silakan kalian berkelompok karena di sini adalah metode berpasangan. Jadi silakan kalian berkelompok 2 orang. Silakan. Ya boleh silakan posisi dihadapkan. Mulai dari depan di sini kanan kiri boleh silakan. Ayo yang maksudnya berkelompok 2 orang. Boleh saling berhadapan. Boleh juga kalian berjejer kanan kiri. Sudah ya, sudah menemukan kelompoknya ya? Sudah mempunyai jawaban semua atas kartu telaahnya tadi? Sudah. Dengan ada juga tadi beberapa pertanyaan dari Bu Guru juga kalian sudah tulis ya di situ ya, yang mengenai unsur dan sebagainya. Sudah? Sudah. Tujuan berkelompok adalah kita mampu berkolaborasi. Kita mampu bertukar pikiran apa tentang yang sudah kalian pecahkan sendiri ya. Silakan sekarang, mulai dari sekarang Bu Guru kasih waktu untuk berkelompok 20 menit. Silakan berbagi ya, berbagi dengan teman satu kelompoknya. Ya, mungkin Safira dengan Sefira, mungkin ada kesulitan yang dialami Safira, silakan saling membantu. Silakan bertukar pikiran. Mungkin Reski dengan Ali, ketika Ali nomor 1 belum, nomor ini sudah atau sudah semua, bertukar pikiran boleh, menyatukan pendapat. Ya silakan, kesulitannya di mana? Silakan kalian 20 menit ya, menyatukan pendapat. Yang namanya berdiskusi bukan berhadapan saja, tetapi silahkan saling berkomunikasi, saling bicara, biar kita tahu kekurangannya mana, kita tahu kelebihannya juga mana. Seperti yang kartu telaah sudah di sana, sudah sangat jelas. Menelaah struktur cerpen ada 3 pertanyaan. Ya, 20 menit silahkan. Ali dan Reski ini ada masalah yang dihadapi? Tidak? Sudah selesai semua? Sudah, silakan bertukar pikiran ya dengan Reski ya. Siapa tahu pendapatnya masih berbeda, karena ini kesempatan kalian berkolaborasi, saling menyampaikan pendapat. Kalau ini Suhaila, mungkin ada kesulitan? Tidak ada. Oh iya, silakan dilanjutkan. Atau ada beberapa yang mungkin sudah, silakan dengan Epi ya. Yang ini Safira dengan Safira.
Cukup waktunya? Cukup. Silakan nanti yang berikutnya adalah ketika kalian sudah berkelompok, sudah berbagi ya dengan teman satu kelompoknya, otomatis sudah menggabungkan pendapat dari dua orang, ya tidak? Ya. Atau di sini ada yang saya kelompok saya pendapat saya tidak? Tidak. Sudah harus menyatukan pendapat karena kita berkolaborasi. Selanjutnya, setelah kalian mempunyai jawaban masing-masing satu dari dua orang ini atau sudah gabungan dari dua orang, silahkan berkunjung ke kelompok lain. Di situ kalian mempresentasikan atau mengungkapkan hasil kerja kalian ke kelompok yang lain. Nanti kelompoknya Safira silahkan berkunjung ke kelompoknya Efri, ya. Begitu juga kelompoknya Suhaila berkunjung ke kelompoknya Resi. Silakan. Boleh biasa tidak apa. Ini namanya berbagi. Ikut dua orang boleh. Silakan mempresentasikan nanti latihan ya biar guru bisa menilai juga dari sana. Silakan. Ini si Safira, silakan kamu bacakan jawabanmu nanti dari kelompoknya Evi yang menjawab atau akan memberikan pertanyaan. Silakan dibacakan dulu jawabannya. Ya, harus lihat temannya yang benar. Yang kena saya sudah bacakan soalnya, kemudian silahkan jawab hasil kesepakatan kalian apa. Nanti silahkan kelompoknya Efri bisa menanggapi. Nomor satu, analisislah struktur teks cerpen yang berjudul mengajarkan tentang sikap rendah hati yang sudah kalian baca. Jawabannya ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan modal. Selanjutnya nomor dua. Ramallah masing-masing strukturnya dengan disertai contoh pada setiap paragraf. Jawabannya orientasi, contohnya ada seorang anak bernama Fitri. Komplikasi, contohnya Bu Yati selaku wali kelas 6 membuka kesempatan. Evaluasi, contohnya saat perlombaan tiba Ita dan terus membanggakan dirinya. Nomor 3, sebutkan tokoh besar yang terdapat pada bagian koda. Jawabannya, dia harus menjadi orang yang rendah hati dan jangan sombong. Silakan nanti dari Yakin menanggapi. Masukkan silakan, kan tidak mungkin dari 4 orang sama kalimatnya. Jadi silakan. Ya, kita versi Safira gimana? Gimana kita Safira? Apakah kelompoknya Evi sependapat dengan kelompoknya Safira, dengan jawaban kelompoknya Safira?
Safira, kalau yang beda silahkan sebutkan mana yang beda. Iya, sama. Oh iya sama. Silakan. Jadi untuk kelompoknya Safira dengan Safira sudah menyampaikan ke Evi, kelompoknya Evi dengan Evi. Ternyata Evi juga sudah menanggapi ya. Ada yang sama, ada juga yang memang cara menulisnya berbeda, tidak apa-apa. Jadi silakan Safira kembali ke kelompoknya. Kemudian nanti siapa satu orang untuk presentasikan. Yang sekarang kelompoknya kedua, kelompoknya Reski dengan kelompok Suhaila, silakan berkunjung. Yang mau berkunjung siapa? Dari sini berkunjung ke kelompoknya Suhaila atau sebaliknya? Ayo, silakan. Datang Suhaila ke sini, tidak apa-apa, presentasikan jawaban. Ayo. Silakan. Misalkan soalnya yang keras, nanti apabila ada yang tidak cocok, ya, siapa Reski dengan Ali, misalnya ada yang tidak cocok dengan jawaban kelompok temannya, boleh memberikan masukan. Silakan. Lalu untuk yang lain yang sudah persiapan ya, persiapan untuk maju mempresentasikan kelompoknya, silakan disiapkan. Gimana, Reski? Dengan jawaban temannya, teman ada tanggapan? Ada tanggapan atau sudah cocok sekali ini saya? Sudah cocok sekali. Oh ya, Suhaila. Menurut Reski dan Ali, yang mereka jawab juga sama ya. Jadi memang menelaah 3 hal. Kemudian sekarang silakan boleh Suhaila kembali ke kelompoknya. Masing-masing kelompok siapkan 1 orang ya untuk maju mempresentasikan, membacakan di depan kelas sebelum nanti kalian menuliskan di kartu simpul yang akan guru bagikan. Kita nanti tempel di kertas yang sudah disediakan. Ya, silakan 1 orang dari mana dulu? Kelompok mana yang mau membacakan jawabannya? Silakan. Silakan. Ayo Safira maju Safira. Ini ya, pertanyaannya sesuai dari yang ada di depan. Sama seperti kartu telaan yang sudah kalian. Ya, silakan kelompok yang lain. Menurut saya, struktur tes cerpen yang berjudul mengajarkan tentang sikap rendah hati itu ada 5. Yang lain silakan menyimak ya. Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi dan koda. Yang kedua, masing-masing strukturnya memiliki contoh. Misalnya orientasi, contohnya ada seorang anak bernama Fitri. Komplikasi, contohnya Bu Yati selaku wali kelas 6 membuka kesempatan. Yang ketiga, terdapat pesan pada bagian koda, yaitu kita harus menjadi orang yang rendah hati dan jangan sombong. Ya, tepuk tangan untuk Safira yang sudah mewakili kelompok 1 di sini ya. Kemudian untuk kelompok 2, silakan Evi atau Epi yang mau maju bacakan yang tadi hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya, apalagi yang tadi belum sempat ditunjukin. Rizky, Ali, kemudian Suhaila, silakan disimak. Perkenalkan diri dulu. Coba kalau yang lain menyimak juga. Kalau ada yang memberikan masukan silahkan.
dibaca. Kalian perhatikan ya. Jawabannya abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, tindak, dua, terakhir, masing-masing berfungsi dan tercapai dengan keputusan. Abstrak, semuanya ada sebuah materi, komunikasi dan komunikasi, perubahan, evaluasi dan komunikasi, resolusi, menampilkan yang ketiga ya Reski, silakan maju Reski atau Ali. Ali silakan. Dari 4 kelompok kecil ya, karena kita kelompoknya berpasangan, karena dengan ini adalah metode yang digunakan berpasangan atau tim pair share di sini ya. Jadi setelah kalian semua presentasi, setelah kalian mengerjakan secara individu, kemudian kalian berbagi dengan temannya, satu orang ya, berpasangan, kalian mempresentasikan di depan, itu sudah, nanti setelah itu kita akan membuat sebuah kesimpulan atau di sini yang namanya kartu simpul ya, guru bagikan per kelompok. Kartu simpul untuk kelompok Reski, kemudian kartu simpul untuk Sefira, Suhaila, dan yang terakhir ini yang ini saja ya, biar menyala sedikit. Ya, di situ setelah kita mempelajari, sebelum kita ke kartu simpul, kira-kira sampai di sini pembelajaran untuk menelaah struktur teks cerpen sudah bisa dipahami? Sudah bisa menelaah tadi hasilnya? Sudah. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan tentang pelajaran, tapi di dalam kartu simpul. Kartu simpul itu nantinya ya per orang boleh, misalnya satu orang guru saya satu, tidak apa-apa ya, silakan atau sangat dipersilahkan. Ini satu orang satu guru, cari warna ini biar tidak sama, ini pink, kemudian ya sana biru, satu lagi warna apa nih Reski? Pink. Warna pink? Tidak. Hijau. Oke, silakan tuliskan kesimpulanmu yang kamu pahami tentang struktur cerpen di situ. Apa yang kamu pahami dapat kamu simpulkan, kamu tulis. Nanti yang sudah selesai, silakan ke buku ya. Nanti kita tempel di kertas yang tulis. Yang berwarna, yang terserah mau yang mana. Ya, yang warnanya biar warna-warni. Jadi hidup itu harus warna-warni. Ayo, apa yang kamu dapatkan? Silahkan tulis, ya. Apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini? Silahkan simpulkan dulu di kartu simpul sebelum kita bersama-sama menyimpulkan. Apa yang ada di pikiranmu? Silahkan berkreasi ya. Di sini tidak ada tuntutan.
aplikasi nanti kita tempelkan di depan. Ini kertas yang sudah disediakan. Sambil dicoret kertasnya, jangan hanya didiamkan. Ya. Silakan, apa yang mau kalian tulis? Tulis. Yang mau kalian tulis? Tulislah apa yang kalian tulis. Kesimpulannya seperti apa? Tulis ya, karena ini kalian bebas menuliskan dengan bahasa kalian sendiri mengenai kesimpulan dari pembelajaran tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Silahkan. Ada yang sudah, biar kita yang pertama kali menuliskan, nanti guru kasih rewardnya apa? Rahasia. Ya silahkan. Evi sudah enggak? Sudah. Ayo silakan Evi, kalau sudah ke guru biar guru tempel ke Evi. Ini Evi pertama kali ya, berarti nanti ada reward untuk Evi. Rewardnya berupa buku maka dengan saya jadi teman-teman Evi sudah ya di sini kasih nama harus ya. Jangan lupa dikasih nama boleh. Yang kedua, mau di kertas sebelah sini boleh, kalau sebelah sana boleh. Ayo, Ali. Ali, Sefira, semua hari ini terlihat sangat nah ya Evri, Sombong ini di sini sudah menyimpulkan ya. Nanti guru bacakan. Oh, yang kedua tepuk tangan untuk Suhaila lagi yang ini tidak diizinkan. Suhaila mau sebelah sana boleh, mau sini boleh. Sebelah mana sini? Oh, ini Suhaila coba. Yang ketiga, cepat. Nanti rewardnya sudah hangus kalau guru itu sampai 3, 2, Yo, Safira, berarti Safira, silakan mau kita sebelah mana? Sebelah sini kita di sini. Ayo. Safira, warna kuning, di sebelahnya hijau Safira. Boleh sekali. Tinggal banyak anak nih, nanti dapat Evi. Nanti terlambat kita. Apapun yang ingin kalian tulis tentang kesimpulan silahkan tulis. Oh, Evi warna apa Evi? Boleh di sini dari sana. Ya, Evi ternyata memilih dengan pink dan hijau dengan kelompoknya seperti manis. Lanjut. Ayo nama manis. Manis, masih tulis nama manis. Novita, Novi.
pembelajaran hari ini. Dari 8 kertas isinya tidak sama, tetapi intinya sama. Yang berbeda adalah kalimat. Karena kita memahami sesuatu untuk menuangkan ke dalam tulisan itu pasti tidak sama. Begitu juga kaitannya dengan cerpen. Namun setelah melihat Suhaila, Safira, kemudian Novita, Reski, Epi, Sefira, dan Ali, sama-sama mereka sudah bisa menyimpulkan, tetapi melalui kartu simpul. Jadi kalau belum dibaca kita belum tahu isinya, ya tidak? Karena kartu simpul ini tidak bisa berbicara. Tapi sudah ya, di sini kalian sudah mampu menyimpulkan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tadi pertama menemukan masalah menelaah ya, media sudah ya, guru sudah jelaskan struktur yang seperti ini anak, iya atau tidak? Iya. Struktur ini yang begini-begini anak, ya. Ternyata kalian sudah paham satu. Yang kedua, kalian sudah mampu menjawab secara individual. Yang ketiga, itu namanya think. Kita harus berpikir. Think itu berpikir. Ya. Kemudian secara individu sudah. Tetapi alangkah lebih baik saya harus mulai berkelompok. Dia mulai berkelompok, mengemukakan atau berkolaborasi, berpasangan di sini metodenya ya, jadi 2 orang. Sudah dilakukan tadi? Sudah. Jadi yang tadinya jawaban A, jawaban B disatukan ya. Setelah itu kalian mulai share. Sering mendengar kata share? Sering. Ya. Aduh saya share, sering ya? Mulai besok share dulu, share materi. Itu share itu berbagi. Jadi sudah berbagi dengan teman kelompok yang lain. Di situ kalian yang tidak sependapat juga menanggapi. Sudah tadi berbagi, sudah. Yang terakhir setelah berbagi, kita akan membuat hal media yang sederhana, hanya dengan kertas panel, tetapi dari yang hadir ini sudah bisa menyimpulkan tentang apa? Tentang cerita menelaah struktur cerita pendek. Karena di sini Bu Guru belum, kita tidak, temannya pasti tidak tahu. Mari kita simpulkan bersama. Di sini menelaah struktur tadi apa? Sudah dijawab tadi, menjawab menelaah struktur itu sama dengan memperinci, membagi struktur menjadi berapa bagian? Ada 4. Ya, silahkan tadi di pertama orientation sama dengan abstrak. Yang kedua Komunikasi. ya. Tiga evaluasi. Terus resolusi dan koda. Masing-masing sudah tahu ya. Abstrak itu apa, orientasi apa, kemudian komplikasi, resolusi dan koda. Kalau koda di sini adalah hikmah. Katanya tadi ada yang sudah menjawab bahwa cerpen itu manfaatnya menceritakan tentang kehidupan, pelajaran penting di dalam kehidupan. Kemudian kartu simpul kalian tadi sudah, silakan kalian sudah menempelkan, membuat kartu simpul di sini ya, sudah semua ya, sudah bisa ya. Kemudian menyimpulkan cerpennya sudah pintar. Di sini Bu Guru punya 5 nomor ya. Soal ada beberapa nomor, ini soal mengenai 3 nomor. Salah baca ini 3 nomor ya. Soal mengenai menelaah struktur. Baik, silakan Bu Guru. Ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda silakan hanya disilang. Kemudian jawaban yang paling tepat yang mana? Kalian pilih ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit saja karena ini pembelajaran sudah selesai. Bisa ya 3 nomor 5 menit. Silakan disilang, nanti dikembalikan ke Bu Guru. Silakan.
Jadi dalam mengerjakan soal pengetahuan ini, ya, dengarkan instruksi dulu. Bisa? Bisa? Ini pegang sebelum mengerjakan ini, kembalilah ke kelompok masing-masing. Dan tadi sudah ya? Iya, jadi kembalikan dulu, tidak berkelompok lagi karena sudah selesai, sudah sampai menyimpulkan dan membuat kartu simpul. Silakan kembali ke tempat duduknya, dibalik saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dibalik saja. Karena ini soal evaluasi pengetahuan untuk individu, bukan untuk kelompok. Itu ya. Kalau tadi masih berkelompok tidak apa-apa duduknya karena belum mengerjakan soal. Tetapi ketika mengerjakan soal harus sendiri. Kita berlatih. Sudah semua? Silakan dikumpulkan di sini. Sudah. Oh, baik. Dari Sevira Andri ya. Sudah. Kemudian ya, Sevira ini sepertinya sini soalnya Ali, silakan jawabannya. Sudah dikasih nama? Iya, sudah dikasih nama, sudah. Ya, ini soal pengetahuan ya, dinilai. Kemudian masalah penilaian itu bisa dari ketika berkelompok membuat observasi ya. Kita menilai bagaimana prosesnya. Kemudian untuk soal pengetahuan ini, Bu Guru kasih nilai soal 3 nomor. Nanti dikumpul. Sudah semua soalnya? Sudah. Ya, sudah dapat 100 semua ya. Ya, tunggu nilai ya. Kemudian di sini tadi berarti untuk pembelajaran Ali, ada yang bertanya Ali? Tidak? Ya, untuk pembelajaran hari ini menyimpulkan sudah ya, mengerjakan sudah. Kita sudah semuanya ya, sudah bisa menelaah struktur teks cerpen. Kemudian untuk media kartu telaahnya, media cerpennya boleh silakan disimpan ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang menelaah aspek kebahasaan teks cerita pendek ya. Menelaah aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Untuk materi berikutnya silakan di rumah kalian baca-baca yang melalui HP, media internet dan sebagainya, atau mungkin ada pengetahuan silahkan ya, biar nanti pertemuan berikutnya kita sudah ada gambaran mengenai cerpen. Rasanya waktunya sudah selesai ya. Kalian ini jam setelah ini istirahat ya? Iya, setelah ini istirahat. Silakan kalian istirahat. Bu Guru akhiri apabila ada kesalahan ya. Bu Guru mohon maaf. Kemudian di sini untuk bagiannya, ketika kalian apakah menemukan kesulitan sebelum Bu Guru meminta maaf ini, mau pamitan, misalnya seperti ya. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang dirasa sangat sulit? Kita harus melakukan sebuah refleksinya. Ya, tidak? Tidak. Atau ada yang masih bingung mengenai strukturnya? Tidak. Oh, tidak. Berarti cukup ya, bisa Bu Guru akhiri ya. Bu Guru akhiri cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Bu Guru minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas? Ya, terima kasih. Silakan satu orang Bu Guru akhiri. Silakan istirahat karena sudah lonceng ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Kenapa?